wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la
Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 4 Februari 2025 atau bertepatan 5 Sya'ban 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memelihara, menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal ittifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kita melanjutkan pelajaran kita. Dipersiapkan bukunya atau catatan di HP ya. Minggu yang lalu sampai puasa sudah selesai ya. Pelajaran yang baru yaitu arkanus shaum isnani. Al-ruknul awal an-niyatu sawa'un akan fardhan am naflan. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa tajibun niyatu likulli yawm. Kemudian Ar-ruknu tsani tarku mufattir dzakiran mukhtaran ghaira jahil ma'dzur fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan aw kana jahilan ma'dzuran bi jahli. Baik. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama adalah niat. Ya. Itu yang simpelnya, buat dicatat nggak apa-apa. Nanti pertama fotokopian ini yang masalah puasa kan ya, ada tuh 2 lembar. Boleh nanti difotokopi buat minggu yang akan datang dibagikan. Itu catat tulisan Anda itu, yang singkatnya. Tapi kalian catat yang lebih lengkap nggak apa-apa. Dan capek sedikit nggak apa-apa kita untuk menulis, itu pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Mudah kan? Mudah, segitu aja. Baik, kita bahas yang pertama. Ya. Yang pertama adalah rukun puasa yaitu niat. Baik niat itu dalam puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Niat itu hukumnya wajib bagi puasa yang bentuknya wajib ataupun sunnah ya. Jadi walaupun puasa sunnah tetap hukumnya harus niatkan. Niat itu hukumnya wajib. Sama seperti orang puasa sholat.
sholat itu hukumnya wajib, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita sholat maghrib wajib niat, sholat duha yang sunnah tetap wajib niat, nggak bisa tanpa niat. Begitu juga puasa, bukan hanya puasa Ramadan yang wajib niat, puasa sunnah pun niat, ya gitu. Kalau pakai kabel ini ngabisin baterai terhabis, ya. Kalau pakai kabel nggak ngabisin baterai. Dan nanti insya Allah rezekinya. Baik, niat adalah baik yang fardu maupun yang sunnah. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu wajib dengan niat. Ya. Kemudian tajibun niatul likulli yaumin, dan wajib niat itu setiap, ya, dia siapa namanya, pegangin itu anaknya. Ya. Tajibun niatu likulli yaumin, dan wajib niat itu setiap hari hukumnya. Ya, jadi kalau puasa setiap hari wajib nih. Ya. Nah, adapun nanti ada kasih niat doanya di sini ada nanti. Ya, termasuk niat yang untuk sebulan penuh. Niat itu hukumnya wajib setiap hari. Baik, ini catatan niatnya. Beda antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Karena kita belum masuk tentang niat Ramadan juga. Masalah masih puasanya aja. Puasa kan bukan Ramadan aja banyak. Ya, puasa itu banyak. Ya, yang wajib pun bukan Ramadan aja, nazar, qada itu termasuk. Baik, puasa itu ya ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib dan sunnah. Maka niat puasa yang wajib dan niat yang puasa itu ada perbedaan waktu. Dibikin diagramnya begini. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Niat puasa fardu, puasa wajib. Kemudian ada niat puasa sunnah. Yang pertama, kalau niat puasa wajib, yaitu masuk waktunya mulai dari yaitu mulai dari masuk waktunya mulai dari terbenam matahari. Waktu masuk mulai terbenam. Ini niatnya ya. Jadi mulai maghrib boleh nggak? Boleh. Jadi nggak mesti waktu harus isya. Maghrib sudah boleh. Kemudian sampai terbit aja, sampai terbit, bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Atau dikatakan apa? Waktu subuh, masuk subuh tuh. Jadi habis di situ. Subuh datang ya Allah Akbar, habis sudah. Ya, ini pun mesti dibahas nih, biar ada tulisan juga, mesti ada pembahasan. Makanya ngaji. Kalau kita cuma baca-baca doang, nggak diguru, nggak bisa kalau fikih. Ya, kalau cerita sejarah kita baca, oh perang Uhud, perang ini nggak ada masalah. Banyak pada cerita tentang itu, tapi tentang hukum fikih nggak bisa, mesti ada guru. Yang kedua, wajib takyin. Nanti diterangin ya. Wajib takyin. Contoh takyin nih. Contoh takyin yaitu Ramadan. Itu namanya takyin. Kalau dalam sholat namanya takyin yaitu seperti usolli fardhu zuhri, usolli fardhu
isya, ushori, fardhu, maghrib itu ta'yin. Nah, sama di sholat sunnah itu nggak pakai sebutin zuhur nggak jadi, gitu ya. Ada yang gosoknya doang, tapi gosok ta'yin, ada gosok ta'yin ta'arud, ya fardu. Nah, itu udah di bahasa sholat. Contoh Ramadan, qadha yang wajib nih, apalagi nazar, ya. Kemudian yang ketiga, contoh aja dulu ya. Kemudian tidak harus, tidak boleh menjamak dua fardu, tidak boleh menjamak, atau kan menggabung, nggak boleh menggabung dua fardu, ya. Seperti misalnya Ramadan sama qadha sekaligus puasa, nggak boleh. Nah, sebaliknya sekarang yang kedua, yang kesatu dari niat puasa sunnah, masuknya itu mulai terbenam matahari ya, masuk sama nih ya, masuk waktu ini terus mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, ya, benar ya? Mulai masuknya dari terbenam matahari ya sampai zawal, dia masuk itu saya tidak paham. Masuk waktunya mulai terbenam sampai zawal. Sampai zawal. Tadi dibahas sampai terbit fajar. Fajar. Terbenam sampai zawal, maksudnya langsung mulai terbenam sampai zawal. Tidak wajib ta'yin. Kemudian 3, ini puasa misalnya Senin ya, contoh banyak udah ya. Contoh Senin, Kamis, Arafah dan sebagainya. Yang ketiga boleh digabung. 3 boleh digabung. Ya segitu aja dah. Jangan paham. Masuk waktunya dari terbenam matahari sampai terbit fajar, ya. Artinya yang biasa kita lakukan mulai dari beduk subuh, adzan subuh, kayak kita bilang beduk kan Betawi ya. Mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib kan gitu tuh, ya. Sebenarnya kan mesti azan, masuknya kita mesti mengerti kan. Ya udah pernah belajar. Sebab kalau namanya azan berapa banyak tuh musola kagak azan. Tahu nggak? Dibuka dulu di rumah. Tahu ngapain 10 menit kemudian datang, kan saya. Atau dikagak datang ke musola, gimana coba? Itu nungguin aja jam 9 malam belum aja. Ya, jadi masuknya waktu sholat kalau azan itu kan manggil orang sholat, bukan manggil orang puasa, bukan. Paham ya? Itu. Apalagi sunnahnya orang buka dulu baru azan kan. Lah orang udah azan doa-doa kan yang lain pada buka teriri. Hayo suruh. Ya di masjid udah pada makan kan nih? Iya enggak? Lagi pada makan. Yang azan pakai nguyat lagi. Apalagi kan sunnah. Ya dari di sini sunnah. Hayya sholat ke kanan. Hayya falah ke kiri. Lagi bisa lihat temennya. Hayya sholat.
Kan kedengeran namanya hilap. Korma gue tuh. Udah disedekin. Bisa digaya sampai kaki. Kan repot. Makanya dia sunnah apa? Buka, kalau yakin udah masuk, buka. Udah buka, satu korma, azan. Ya ini buahnya azan, nggak apa-apa, lu kudu makan duluan, ya udah masuk. Bukan mau azan, lu mau minum sampai bentar. Apalagi korma gue udah dicedekin. Jadi itu pengertiannya, maksudnya di situ. Ya cuma kita udah umum begitu, tapi masuknya waktu mulai maghrib terbenam matahari, yaitu maghrib sampai terbit fajar. Jadi panjang nggak tuh? Ini panjang. Jadi kalau kalian takut lupa habis sembahyang maghrib udah selesai, mau niat boleh nggak? Boleh. Waktu sahur, waktu isya, makanya dibimbing, takutnya nanti kelupaan. Makanya habis sembahyang tarawih dibimbing kita. Ya. Ntar aja habis sahur boleh, takutnya suka lupa. Ya, pokoknya waktunya panjang. Kemudian wajib takhir, seperti harus nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma qada an Ramadan. Kalau qada sauma nazar, aku niat puasa nazar, aku niat puasa Ramadan, harus disebut. Kemudian tidak boleh digabung dua fardu. Kalau niat puasa sunnah, masuk waktunya mulai terbenam dari mulai maghrib sampai batasnya zawal. Ya, dikasih waktu. Puasa sampai terbit fajar. Ya, waktunya zawal. Oh, nggak ada terbit fajar, ini hapus lagi. Ya. Ini sampai terbit fajar sampai subuh waktu. Kalau ini panjang dari masuknya maghrib, kalau itu dihapus. Ya. Kalau masuk waktunya mulai terbenam sampai zawal. Zawal itu garisnya kurungin. Bisa dengan tulis zuhur. Itu zuhur. Ya. Nggak pakai D. Ya udah. Tulisan lu bagus nih. Bisa jadi terhelang ini. Ini apa ngukur telur udah masuk udah lahir belum? Waktunya mulai terbenam sampai zawal. Itu sholat sunnah, puasa sunnah. Nabi kan pernah pulang apa? Sholat subuh, ya sholat 7 jam 7 nggak ada makanan buat puasa. Boleh. Ya, Senin Kemis, ya. Misalnya kalian biasa sekolah Senin nih, jam 9 pagi. Misalnya disembahyang subuh tidur, mau puasa, boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau sholat sunnah puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib nggak boleh. Kenapa? Karena udah melewati batas daripada subuh, azan subuh, terbit fajar. Kalau ini boleh sampai zawal. Kalau ini sampai sebelum azan zuhur. Ya. Kemudian yang kedua, nanti ada permasalahan nih, tenang aja masalahnya. Kita udah makan. Habis makan nasi uduk kenyang, ya. Kemudian kita niat puasa, boleh, nanti ada sebabnya. Enak ya? Puasa sunnah tapi ya. Kan kita Islam tuh luar biasa. Ya. Baik, yang kedua, tidak wajib takhir, benar ya? Ya, tidak wajib takhir. Kecuali puasa yang berwaktu seperti puasa Arafah. Itu al-mu'tamad, atas yang mu'tamad. Kalau yang mu'tamad ya, jadi artinya apa? Enggak pasti gitu. Itu yang mu'tamad. Yang mu'tamad boleh enggak disebutin seperti Arafah. Tapi kita udah pernah diajarin nawaitu sauma Arafah. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nawaitu sauma juga, aku hanya dia sebut aku puasa sunnah sah. Paham ya? Aku puasa sunnah hari Senin, disebut Seninnya, nggak dipakai, nggak apa-apa. Aku niat puasa sunnah. Pada hari apa? Senin, masuk puasa Senin. Hari Kamis masuk, nggak mesti disebut takhirnya. Udah jelas begitu aja. Tapi ini kan mau disebut nggak apa-apa, jangan salah nih. Ya, ini kalau fikih begitu, artinya tuh nggak wajib disebut takhirnya. Kalau mau disebut, boleh nggak? Boleh.
Kalau wajib berarti nggak boleh ditinggal. Kalau disebut, ya boleh nggak apa-apa. Tapi kalau disebut aku niat puasa ini hari, boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting puasa sunnah. Paham ya? Nah, kemudian boleh digabung. Boleh digabung. Makanya emak-emak yang pada puasa apa ya? Puasa mana yang puasa apa namanya? Puasa sunnah Syawal. Ya, dia puasanya di hari Senin, dapat pahala hari Senin. Gitu. Makanya kalau yang paling mau kodok Ramadan kan nggak bisa digabung, ya 2 kodok. Emang Ramadan aja udah. Di mana di waktu Syawal dapat pahala puasa Syawal, di waktu hari Senin dapat puasa hari Senin. Itu sudah. Ya. Nah ini tentang kedudukan niat puasa wajib dan puasa sunnah. Baik. Ya. Ya, biar cepat ke sunnah puasa, jadi kebagian semua. Karena tinggal 3 lagi nih kan. Yang ketiganya nanti yang makruh. Nah sekarang tulis masalah akmaluniyah, yaitu niat puasa Ramadan. Niatnya akmalus sunnah. Nanti di fotokopi itu lupa ya minggu yang akan datang. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bahwa itu ya. Bahwa itu soma godin an adai farodi syahri Ramadan li hadhis sanati billahi ta'ala. Kemudian puasa yang mudah kelihatan masih bahwa itu
insya Allah apa kali kasihin nanti yang apa namanya yang lembaran ini sempurna niat nih. Nawaitu sauma ghadin, makanya nggak panjang kan, banyak kan orang nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin, dengerin itu salah, itu bukan ghadin. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati. Kalau nggak pakai li ada kan biasa sudah ada pakai kan? Hadis sanati ini jangan Ramadan tapi Ramadhani. Pernah dengar kan ya? Kalau orang itu baca Ramadhani karena hadis lillahi. Tapi kalau mau Ramadan boleh tambahin li hadis. Ini ilmu nahu namanya. Terangin ke gue yang tadi. Ya gitu. Jadi kalau anda suka baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, kan nggak pakai kalau anda bacanya Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala, ya. Baik. Kemudian niat di awal nih, ini dibaca, ini setiap hari dibaca ya. Kalau yang ini dibacanya di awal puasa pertama. Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa seluruh bulan Ramadan ini tahun taqlidan, mengikuti taklid kepada imam fardu karena Allah, ya. Oh ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya di sini ya bukan kita untuk semena-mena ntar nggak niat, nggak boleh. Kita mazhab Imam Syafi'i tetap wajib niat. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i Malik nggak jadi masalah, tapi ketika Imam Syafi'i ini hanya kita baca mengikut imam, bukan taklidan. Kalau Imam Malik ini nggak baca taklidan, nggak ada. Biasa nawaitu shauma ghadin juga sama dengan kita, paham ya? Cuma dia nawaitu shauma ghadin ini syahrul Ramadan jami semua. Nah kita tetap Imam Syafi'i, cuma kita taklid tuh, ikutan taklid Imam Malik. Kenapa? Manfaatnya adalah di sini, ya. Maka di sini katakan la takfi niatul wahidah, enggak sah tuh, enggak cukup kita niat sekali doang di kulli syahr. Karena kita alal muhtamad kan, kita Imam Syafi'i. Cuma disunahkan nih kita baca ini. Tuh, yang mana faedahnya dua. Yang pertama, sah puasa kita pada hari di mana kita lupa niat. Paham ya? Di mana bisa jadi kita manusia lemah lupa nih, bukan disengaja, ngajak, tapi memang lupa kita niat. Sah puasa kita, enggak pakai kodok, ya. Sebab niat ini hukumnya wajib. Jadi kalau kalian nggak baca ini nih, ya, sewaktu-waktu niat, pas lagi subuh udah masuk Allahu Akbar, atau lagi sebaik subuh, apalagi siang, ini baru aja azan subuh. Astagfirullahaladzim, belum niat puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh nggak? Boleh, sampai sebelum zawal. Tapi kalau puasa wajib, selesai udah. Terbit fajar lagi masuk subuh, selesai. Berarti wajib hukumnya kalian puasa, tapi wajib mengganti, mengkodok. Kenapa? Karena kalian hukumnya tidak sah puasanya. Tapi hukumnya wajib tetap menahan diri sampai selesai. Bukan semerta-merta, wah lupa makan lontong bagian lupa niat malam. Gak bisa, haram tuh dimakan. Karena bukan orang sakit, dia sehat. Tetap hukumnya dia wajib puasa, tapi wajib kodok karena nggak niat. Paham ini? Ya. Tapi dengan kita baca ini sah hukumnya, nggak pakai kodok. Tuh keuntungannya. Pertama, yang kedua apalagi? Yang kedua adalah faedahnya, ya, mendapatkan pahala sempurna ketika pada di tengah puasa kita meninggal dunia. Tuh, paham ya? Tengah puasa meninggal dunia, pahala dapat sebulan penuh. Paham? Karena kita niatnya sebulan. Itu dua manfaatnya. Paham ya? Jadi kita ada dengan begini itu pulang yang ngajarin kita. Alhamdulillah. Baik ya. Nah ini gambaran yang tadi Anda bilang.
Bagaimana puasa sunnah, bukan wajib, puasa sunnah ketika itu udah terbit fajar, taruh deh jam 6, jam 7 bersamaan kalian udah makan nih, kan membatalkan apa? Puasa, ya makan, mana belum niat lagi. Ya misalnya kalian nih mau puasa sunnah nih, ya biasanya puasa sunnah ingatnya apa? Wajibnya kan nggak harus sampai terbit fajar, bisa sampai kalau itu udah dapat ilmunya. Wah mau puasa jam 7 pagi nih, mau puasa nih, tapi udah makan nasi uduk tadi jam 6:30. Udah nggak puasa deh. Oke, kalau itu kalian tidak menjadi wirid dalam puasanya. Tapi kalau puasanya udah biasa jadi wirid, in kana min adati, udah jadi adat. Emang orang setiap hari dia puasanya Senin sama Kamis sudah ada. Seperti puasa Senin Kamis, ya, Isnin Arafah, atau udah biasa puasa Arafah. Paham ya? Kan ada orang puasa Arafah ikut-ikutan doang. Tapi kalau ini enggak, kalian nih semua kan yang tahu diri kita sendiri. Kalian tiap tahun puasa Arafah enggak? Puasa. Nah jadi ketika kalian puasa Arafah, fanasia, lupa dari kalian pada puasa hari ini itu apa namanya? Adalah apa? Puasa Arafah. After kalian lagi futur nih, lagi apa? Makan pagi, lagi sarapan. Ya kalian lupa tuh kalau hari ini adalah puasa Arafah. Sedangkan kalian tiap tahun ya pasti puasa, udah pasti puasa deh. Udah Masya Allah dah. Ya, gitu. Wabadadali kadzakar, setelah itu baru ingat annahu yaumul isnin. Sekarang hari Senin atau hari ini hari Arafah. Ini udah biasa nih, udah jadi adat. Fayasihu an yanwiya shaum, maka dia boleh sah dia niat puasa dengan syarat ya an yakuna qabla zawal. Syaratnya enggak boleh setelah zawal. Jangan udah ingetin jam 1 siang udah nggak bisa. Ya, yang pertama dimaklumin, nggak apa-apa dah lo udah makan dah. Ya bahasa Betawi ini udah dimaklumin, nggak apa-apa makan dah. Lo karena nggak tahu, bukan sengaja kan? Ngajar. Tapi ingat, syarat kedua nggak bisa diterima, tetap waktunya nggak boleh lebih dari zawal. Enak gak Islam ngajarin? Enak. Ingat, jangan puasa lagi baru-baru lagi bener lagi itu aku mau puasa Senin nggak bisa. Udah makan nggak bisa. Ini yang udah kebiasaan puasa Senin, kebiasaan puasa Kamis, apalagi biasa puasa tuh dikasih contoh Arafah. Ini jauh nih, yang tahunan. Tapi memang setiap tahun kita puasa Arafah. Enak kita, emang udah puasa kita, tapi namanya manusia kan unsurnya selalu lupa ya udah makan. Akhirnya kalian jadi apa? Kalau dia tak puasa ya. Sampai hukum biar tetap kalian tetap puasa. Kenapa? Karena faktor lupa. Bukan yang wajib ya, ingat ya, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Ya, luar biasa. Baik, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat ya, balik dulu sebentar. Masalah akmalun niat ya, sempurnanya niat yang seperti ini, an yatalafaz mustahdiran biqalbi, dilafazkan dengan hadir hatinya. Karena sunnah dilafazkan nawaitu shauma ghadin an adai, lafaz sunnah, wajibnya hadir hati, sama seperti sholat, niatnya di mana? Dalam hati. Ketika Allahu Akbar, lafaznya sunnah sebelum sholat. Makanya ada pahaman kalau ada niat-niat di lafaz yang benar ya, bukan lafaz itu sunnah aja, wajibnya di hati. Begitu juga puasa. Kalau puasa kalian nggak ucapan di hati, nggak diucapkan di mulut, tapi adanya di hati, sah nggak? Sah. Ya kalau orang ganggu gimana? Dia lagi di musola, nawa itu sama gue dia kan jemput, diam aja, ini ngomong nggak bisa. Tapi hati masuk nggak? Masuk. Nawa itu pasti bisa. Namanya hati ngomong bisa nggak? Hati bisa berkata walaupun mulut tidak berkata. Iya benar nggak? Iya, hati pasti berkata walaupun mulut tidak berucap. Karena nggak semuanya manusia bisa mengucapkan. Nah, makanya hati. Tapi kalau bisa mengucapkan itu sunnah lebih bagus. Jadi jangan sampai kita ngomong hati kemana-mana. Nawa itu sama goding, kan ada orang begitu. Nawa itu ngikutin hatinya kemana-mana lagi mau ngobrol. Nawa itu kemana-mana. Sauma, ntar kita jalan. Lafaznya sunnah. Jadi ketika melafazkan, hadirkan hati. Paham tuh ya? Itu.
Baik. Ya. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Nanti akan dibahas yang membatalkan puasa. Ya tahu tuh, sah udah. Bagaimana prosesnya meninggalkan puasa? Meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang pertama zakiran. Posisinya adalah dia ingat. Kalau nggak ingat, lupa, batal nggak? Nggak batal, nggak ingat. Namanya nggak ingat apa ya? Lupa. Lebih lupa nggak sengaja, batal nggak? Nggak, udah jangan pakai bingung. Islam tuh gampang. Ada orang gampang-gampangin, ada ngebulet-bulet, ngejelimetin, bikin susah. Enggak, agama tuh luar biasa. Yang penting lah belajar. Jadi zakiron, kalau ingat, kalau nggak ingat, ini kan tadi membatalkan puasa. Posisinya membatalkan puasa pertama zakiron apa? Ingat tuh ya. Jadi kalau nggak ingat alias lupa, nggak sengaja. Yang kedua mukhtaron, dipilih mukhtar. Nabi namanya apa sih? Mukhtar, ya. Mukhtar itu nama Nabi, ya, karena terpilih gitu. Tapi dalam bahasa fikih mukhtar ini artinya dia memilih, dia punya kasbul ikhtiar untuk memilih, bukan dipaksa. Paham nggak dipaksa? Contoh misalnya kalian mau dibunuh, dipaksa, makan nggak lu? Padahal kalian lagi puasa, kalian mau nggak mau makan nggak? Karena dipaksa, batal nggak? Kagak. Jangan bilang-bilang. Nggak batal. Makan aja udah. Mau kagak itu nyawa itu dibunuh? Tuh. Atau dipaksa seperti apa? Yang dia lagi nganga, ya, ada yang suapin, termasuk walaupun sifatnya nggak membunuh, disengaja sama orang, paham nggak? Dijujulin, kan namanya dia apa? Batal nggak? Hah? Iya, lagi tidur disuapin orang, itu apa lagi namanya? Bukan lagi, nggak sengaja namanya. Lalu masuk, sengaja nggak? Ada niat ikhtiar nggak? Mukhtar? Enggak. Itu kamu masuk nggak ada niat, kecuali ada niat. Ada lagi. Nah, itu kan kembali lagi ke hati semuanya. Ya, ada niatan atau tidak. Mukhtaron namanya. Ya, karena lawanannya adalah makruhan, dipaksa. Kemudian syarat ketiganya yaitu meninggalkan puasa pertama ingat, dipaksa, kemudian bukan jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur itu bodoh yang dispensasi. Apa lagi bahasa yang lebih ngerti? Bodoh yang diizinin. Bodoh yang diizinin. Bodoh yang dibolehkan dalam agama. Kalian nggak boleh jadi orang bodoh. Terlarang dalam agama. Nggak boleh, agama haramin kita bodoh. Sebab bahaya, itu bakal masuk neraka. Nggak tahu minuman keras ini. Nggak boleh. Loh, Islam begitu, emang nggak boleh. Nah di sini yang dibolehkan tuh kan Islam enak kan, dibolehkan kita jadi orang bodoh nih, ma'dzur, artinya nggak terlarang dan dispensasi buat orang bodoh ini. Bodoh yang mana? Tuh, nanti dibahas. Ya, nah, bodoh yang mana yang dibilang ma'dzur? Yaitu cuma dua. Yang pertama, ya bodoh yang dibolehkan, cukup. Itu catat aja, bodoh yang dibolehkan ada dua. Pertama, manasya'a ba'idan anil ulama, yaitu hidupnya jauh dari ulama. Hidupnya tumbuhnya dia, hidup di mana dia hidup, di mana dia tinggal, di mana dia tumbuh, jauh dari ulama. Kategori jauh, paham ya? Itu bukan Jakarta, di Bogor, itu sih masih dekat. Yang bilang jauh kita. Buktinya lu bisa jalan-jalan ke Bali, bener gak? Jangan bilang jauh, bisa jalan-jalan jauh banget. Jalan dekat, Haji di mana? Jauh banget di Bogor. Ada di Jakarta, kita di Jakarta di Bogor. Lo lebih dari Bogor, lo tahu jalan-jalan. Nah, jangan jalan jauh dong. Kalau misalnya dari sini ke Kalimantan bisa jadi, apalagi itu orang yang nggak punya ongkos, itu namanya jauh, apalagi kalian di tengah hutan, itu namanya ba'idan minal ulama, jauh dari ulama, karena ulama yang itu harus susu ya jauh. Ya. Kedua,
Wa man kana ghariba ahli Islam. Yang kedua, wa kana ghariba ahli Islam adalah orang yang baru masuk atau masanya dalam Islam. Itu bodoh yang makdur. Itu kalau dia makan nih, dua orang ini nih kategorinya, kalau dia lagi puasa atau makan, batal gak puasanya? Enggak. Orang mu'alaf baru. Jadi kasih tahu Pak, nggak boleh Pak makan. Oh iya begitu ya? Saya terusin lagi dah. Tahu ya, ya. Kalian ada nggak dua nih masuk di sini? Hah? Nggak ada. Berarti kalian bukan bodoh yang diizinkan, yang dapat dispensasi. Kagak. Kalian namanya bahlul atau bodohnya, jahilnya morok kakap. Ya, bahaya tuh. Ya, bodoh sok ta. Oh, itu namanya tuh udah. Kalau bahasanya Rocky Gerung, dongok, dungu. Bahasa Betawi, dongok. Ya. Goblok, tapi bego, parah lagi tuh bego. Bener-bener kok. Bego singkatan tuh. Bener-bener kok. Itu orang Betawi kalau ngomong enak aja gitu bahasa udah biasa sih ya. Goblok, bego, enggak iya lu, bego, tapi kan ada. Tapi kita nggak marah ya? Nggak marah kan? Ya sama temen. Jadi biasa tuh sehari. Bego lu, tadi ada di situ. Coba orang, udah hantem ini, ya itu biasa. Maka itulah penerimaan. Ya, anggap aja semua sahabat kita. Jadi ketika ngomongnya ganda-ganda, anggap aja gitu. Bener nggak? Kita anggap orang musuh bahasa manisnya, kita nggak percaya. Teman-teman itu. Itulah gunanya kenapa kita husnul. Ya luar biasa Islam. Dah ya. Nah, jadi itu tahu kan? Dua, ya. Baik, lanjut langsung. Udah jam 10 cepat banget ya. Kalau ngajar kata orang cepat banget. Gue aja berasa lama. Baik, langsung kepada sunnah shaum Ramadan. Biar dapat besok sunnah puasa sama makruh puasa. Ya, ini setengah kita bahas. Yang pertama sunnah puasa Ramadan dan juga termasuk bulan Ramadan. Jadi ini puasa sunnah ini. Baik puasa Ramadan, bukan puasa sunnah ya. Sunnah di dalam puasa. Jangan salah nih. Sunnah di dalam puasa, bukan puasa sunnah di dalam puasa. Baik puasanya wajib ataupun puasa sunnah. Jadi kalau kalian ngamalin puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, sama amalin nih di dalam ini nih, pahala besar. Karena sunnah ini meninggikan derajat seseorang. Yang pertama takjilul fitr. Nah, bahasa kita sering ya takjil, pakai kaf, padahal pakai koma, ain, takjil, bukan takjil, pakai ain, takjil. Apa artinya takjil? Mensegerakan. Akhirnya jadi bahasa Indonesia. Nggak kasih takjil, jadi makanan. Padahal takjil ini menyegerakan. Paham ya? Bukannya makanan, buat takjil aja kan makanannya buat takjil. Itu ya bahasa yang udah bahas silaturahmi apa dan sebagainya. Ya udah jadi bahasa kita sih ya. Takjilul fitr, yaitu menyegerakan buka. Kalau yakin udah waktunya masuk, maghrib udah datang, yakin makan segera, jangan tar-taran. Jangan tar-taran, sunnahnya segera, namanya takjil, bukan makanan takjil. Yang salah dia persepsi kembali ke bahasa Indonesia yang nggak ngerti begitu, sama silaturahmi. Itu jadi bahasa Indonesia kan silaturahmi. Padahal kalau yang namanya kita ini bukan silaturahmi, ziarah namanya, berkunjung. Lebih afdal kepada orang yang hidup, baru yang meninggal. Paham gak? Ini apa di ziarah kemana-mana sama ulama-ulama, bagus, emang begitu. Anda jadi tukang ziarah. Sampai meninggal, datang ziarah. Tapi kan ada ulama-ulama yang belum ngaji, yang berguru-guru masih hidup. Kita buat salah, yang hidup apa yang mati? Hah? Yang benar, yang hidup apa yang mati? Yang salah kan kita banyak yang hidup. Ya minta maaf dulu sama hidup. Sama guru nggak didatengin, orang tua nggak didatengin, masih hidup, suka nyakitin nyaknya, suka bohongin gurunya. Bukan pada minta maaf, datang ziarah kemana-mana, itu salah namanya. Kalau inti udah minta maaf sama ibu bapak inti, udah minta maaf sama guru-guru kita, udah minta maaf. Bulan Syaban ini bulan kita maaf juga, jadi bukan bulan
Ramadan atau nungguin Idul Fitri? Minta maafnya kapan? Sebelum puasa. Itu yang dijalanin sama orang-orang dulu. Makanya pada berkunjung ke ulama-ulama, datangin guru-gurunya, datangin orang tuanya, ya, munggah apa namanya tuh, ya, apa? Rewahan, sambil bawain namanya hidup, kumpul keluarga, sambil doain yang mending. Paham ya? Gitu. Hilang udah begitu. Ya. Pada tradisinya sekarang, kita ziarah ke sana, ziarah ke sini. Ya, sampai lagi perempuan mulu yang pada ziarah. Lakinya di rumah ditinggalin. Jangan. Ya, biarin yang udah berjalan-jalan. Kita ikutin yang dulu. Kalau mau ziarah, istri ini, amin tinggal. Jangan biarin dia sendirian jalan ziarah, nggak ada mahramnya. Ya, gitu. Nggak usah ikutin yang tren-tren, nggak usah. Ya. Kita ikutin, salah gak? Kagak salah, urusan dia, kita nggak nyalain orang. Tapi kan akhirnya banyak yang terjadi hal-hal nggak diinginkan. Jadi berantem sama lakinya. Ya, lakinya pulang agak ada nasi, bakul goyang-goyang. Udah kagak izin lagi, puasa sunnah nggak boleh tanpa izin, nggak mau. Kenapa lu nggak izin sama laki lu? Gua kalau izin nggak dikasih, udah ketahuan. Ya, nah itu. Ya. Baik. Ya. Nah jadi mana dia tadi? Takjil, ya. Takjil. Nah jadi kalau yakin segera. Tapi kalau nggak yakin, misalnya mesti nggak kedengeran, ya azannya jadi nggak ada, paham ya? Kondisi itu nggak yakin ya. Pernah nggak di kendaraan? Pernah naik motor begitu. Belum kedengaran di musola kedengeran. Nah, kalau itu memang keraguan yang kita alami, maka ditakhirkan. Baru ditakhirkan, entaran dulu. Sunnahnya gitu. Jangan buru-buru, jangan kebelet banget nih. Enak makan. Jangan. Tahan dulu karena itu belum yakin. Kalau yakin, mbak udah. Gitu, paham nggak? Kalau yakin lamar. Gitu. Kalau nggak yakin, jangan dulu. Kalau salah ya. Salah anak, lu kan gua anggap sahabat doang. Kucuk-kucuk lagi. Sahabat rasa pacar. Misal itu bercanda begitu. Jadi kalau yakin agama ngajarin buka yakin. Ya, gitu. Jangan pakai nunggu-nunggu. Bismillah udah. Ilmu tuh pakai. Jangan pakai apa namanya? Enggak diamalin ilmu itu yang didapat. Yang kedua as-sahur. Ya. Walau bijur'atima, sahur. Yang kedua sahur. Sekalipun hanya dengan seteguk minuman, jangan sampai nggak sahur. Mulainya dari pertengahan malam. Masuk waktu sahur dari pertengahan malam. Karena banyak orang sahur tuh jam 10, jam 11. Disengaja tidur, dia sahur banyak jam 10. Lu ngapain makan banyak? Gua mau sahur. Dia belum waktunya sahur, bentar, masuknya pertengahan malam. Ya, males tuh, gua kuat kok, gua nggak sahur. Enggak, Islam ngajarin biar sunnah nggak wajib. Jadi kalau kalian nggak sahur, misalnya bangun udah subuh, tapi udah niat kan maghrib tadi ya, Isya. Namanya manusia, pernah nggak sahur? Pernah kan ya? Ya apalagi pengantin baru ya. Berapa kali sering. Waktu itu kita ngontrak sama Hari, pengantin baru belum punya anak. Susah belum punya anak masih bisa bangun tuh, belum punya anak. Kelewatan mulu bangun mulu subuh. Puasa ya, kita kan orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala, bukan karena sahur kita. Karena iman aja gak sahur, aja gak puasa, niatkan udah tadi terawih. Makanya apalagi kita udah tahu yang ini nih, bulan penuh, puasa udah. Gak sahur, gak apa-apa, sunnah. Tapi usahakan bisa sahur. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Di waktu sahur tuh doa-doa mustajab. Kemudian lagi sahur itu ya hikmahnya taqwa ala shaum untuk menguatkan kita buat puasa. Kemudian mukhalafati ahli kitab, kemudian menyalahi daripada ahli kitab. Orang ahli kitab ya, orang-orang Yahudi, Nasrani ahli kitab yang taat-taat kepada agamanya, dia nggak pakai sahur. Nabi suruh sahur. Islam dia tetap menyalahi, arti menyalahi bukan nyalahi dia, bukan tidak sama ya gitu. Wa yusannu, maka disunahkan lalu Sya'ban sekalipun sabaan. Nah, di Sya'ban dia kenyang, itu perut itu kenyang.
kenyang nih, masya Allah ini makan dari maghrib nih perut masih kenyang. Misal, kan alasan kenapa lu nggak sahur? Minum walaupun nggak kenyang, tetap minum walaupun seteguh. Jadi kalian nih kalau misalnya bangun udah tinggal 2 menit lagi misalnya mau subuh, sore minum nggak apa-apa. Yang penting belum ada jangan sampai ya udah deh nggak sahur sekalipun sedikit. Ya, lu Islamnya dulu waktu SMP tukang puasa, cuma nggak sahur. Makanya malam aja udah kan mau sekolah, jadi tidur kan sama aja. Tapi makannya di waktu malam, kenapa? Dulu, tapi alhamdulillah. Ya, artinya Pak, jangan jadi penyakit gara-gara kita ibadah. Islam nggak ngajarin begitu. Ya, makanya kasih tahu nih perempuan-perempuan semua. Biasanya perempuan-perempuan nggak mau sahur, kenapa? Sekalian diet. Misal, jangan ketok lakinya, coba lakinya suruh ketok itu gini. Sahur loh, walaupun cuma pakai air. Jangan pakai nggak sahur, mumpung nih badan gede mau dikurusin nggak bisa. Buka. Kalau nggak makan korma 3 sunnah Nabi Muhammad. Ya, baik sudah. Kemudian yang ketiga, takhirus sahur. Ya. Mengakhirkan sahur. Sekira-kira tidak melampaui batas mengakhirkan sahur. Jangan udah imsak masih makan. Boleh tak imsak? Itu bahasa kita imsak ya. Kalau sebenarnya imsak itu pas waktu subuh. Imsak artinya menahan, udah nggak boleh makan. Paham ya? Cuma ya memang bahasa udah jadi bahasa imsak 10 menit sebelum subuh. Itu sebenarnya bukan imsak. Warning. Ya, lampu kuning, hati-hati merah. Kalau udah merah terobos, kena prit, ya pelanggaran malaikat puasa dosa. Mau nggak? Kalau polisi negosiasi, kalau amal malaikat bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa nego. Salah lu sendiri tuh. Ya, kalau hukum semuanya kayak malaikat nggak ada bisa dibeli, rapi negara ini. Ada nggak orang yang lebih dari malaikat? Ada orang-orang yang bisa menawan hawa nafsu. Karena malaikat wajar nggak ada nafsu. Jadilah kalian lebih dari malaikat, dipuji sama baginda Nabi Muhammad, terutama anak muda. Itu yang mesti terdidik begitu. Kalau kagak, ya beginilah keadaan. Ya mau siapa aja, termasuk jadi guru, jadi ustaz. Oh, kalau dia ngumbar nafsu, jadi sebagai nafsu bukan seks aja ya. Harta, tahta, kan nafsu namanya nafsu. Turutin. Nah, baik ya. Nah jadi sunnahnya ditahan dari makan sekira-kira khonsina ayat 50 ayat rubu saat 5 jam, jadi 15 menit. Itu ulama hebat banget. Dikit sempitin lagi dikit ke 15 menit, 10 menit. Nah itulah kita kenal suka dibilang imsak. Itu bahasa Indonesianya. Sebenarnya hakikatnya dalam agama imsak itu pas waktu subuh datang, imsak udah nggak boleh. Nah tadi tuh mereka melihat hukum-hukum, ternyata tidak melampaui dari batas sahur itu kurang lebih dari sampai batas ini 10 sampai 15 menit. Maka mereka bikin warning. Akhirnya jadi bahasa kita deh, imsak. Paham ya di sini ya? Gitu. Jadi kasih jeda. Jadi 15 menit atau 20 menit. Kesan. Dulu. Ambil cepat. Berarti tadi Pak Ijaz kasih kabelnya aja. Ambil di sono, bengong anak muda. Maafin ya, nih didik anak ngomong gitu. Jangan lemot, jangan bego kayak anak sekarang. Tanya MPR nggak tahu, tanya ini, Anda liatin tuh. Ya, inilah kurikulum yang salah. Tidak ada kurikulum ini, tidak ada sekarang ujian nggak ada ya. Ya pokoknya semua mau gimana naik kalau kelas begitu kan ya. Ya kurikulum yang sekarang. Mudah-mudahan berubah kurikulumnya. Ya benar-benar ada berlomba untuk berprestasi orang-orang dulu. Sahur jangan lupa takhirkan sahur. Ya, takhirkan sahur. Jadi kalian jangan sahur jam 2, jangan takhirin. Paling enak ya Anda deh, setengah jam lagi. Ya, ini kalau yang ngerokok emang repot nih Pak. Puasin dulu ngerokok sebelumnya. Anda nggak ngerokok. Ini tahun ini kan nggak ngerokok nih. Ya, untuk puasa ini nggak ngerokok. Waktu tonton dulu ngerokok. Itu nih ngerokok dulu. Gitu bangun nih dari jam 3, ini ngerokok dulu tuh 2 batang. Apa ya? Baru masuk kamar mandi, Anda
sholat apa? Sholat tahajud atau sholat apa yang dia mau itu sholat taubah. Witir kan udah 3. Kalau mau witir lagi boleh 2, gitu kan? Nah udah selesai jam 4, setengah 4 nih masih ada. Kalau lain ntar sahurnya jam 4-an, ntar jam 4 ya rokok lagi 1 batang. Biasa ngerokok gitu tuh. Nah paham ya? Nah tapi kalau yang nggak ngerokok udah jam 4 deh. Kalau setengah 5 nya jam 4 setengah jam dah. Nah ketika makan kan kira-kira berapa menit? 10 menit, 15 menit kan? Nah pas itu ya untuk bersih-bersih. Udah menjelang imsak itu udah rapi gitu. Itu lebih bagusnya begitu untuk menjaga ya, jangan sampai nanti ada yang telat udah minum, Allah Akbar, nangis kucing aja. Ya batal, ya dosa sih kagak, itu kan jadi batal kaki udah tahu ya nggak boleh. Ya. Kecuali nggak sengajaan, beda kalau nggak sengajaan. Kalau nggak sengajaan kita makan minum, mau dari awal atau di akhir atau di tengah, ya jam 12 siang namanya tidak sengaja, kan ya beda. Ini nggak tahu. Beda yang tidak sengajaan, aneh pura-pura tidak sengaja. Kemudian yang keempat sampai situ ya, sampai yang keempat. Nah, ingat yang keempat yaitu sunnah membuka dengan kurma muda rutop. Yang keempat sunnah berbuka puasa dengan rutop. Rutop apa? Kurma muda. Itu yang diawalin. Kalau nggak ada maka pakai korma yang biasa yang dibeli. Korma muda tuh korma muda ya. Cari aja di tempat korma muda namanya rutop. Kalau di sana di Mekah Madinah banyak. Kormanya masih muda, rasanya agak kayak sawo dia. Ya agak sepet-sepet, bagus karena buat lambung dia. Agak sepetnya itu buat apa? Mengeluarkan kadar emak dan sebagainya itu jadi hilang. Nah kalau nggak ada korma yang biasa kita beli itu yang udah matang. Ya udah matang. Itu korma dulu, makanya siang korma. Makanya itu kalau mau kasih hadiah aneh nggak usah jajah korma. Aneh doyannya gitu korma, madu. Udah jangan yang lain-lain. Apaan yang kayak korma lu kasih udah. Lagi bulan puasa. Jangan kasih sirup kalau mau jangan korma. Enggak minum. Tukang aduk baru doyan. Jadi kesian murid-murid kami kalau ngasih aneh kasih apa namanya madu gitu, kasih sirup yang minum tukang ngaduk. Ada nggak makan? Ada minumnya kalau nggak madu, korma. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi, ya itu. Apel, nanas kemarin nggak kemakan tuh karena pongkolnya dipotong. Ada jadi ingetin aja pongkol jangan dipotong. Ya, itu kalau pongkol nggak dipotong itu berjam-jam sampai 1 hari masih kuat. Termasuk pisang. Pisangnya masih tandan nih, jangan dipotong nih. Itu matangnya lama, karena dia punya pisang. Kalau udah dibelah-belah, ditarik-tarik, itu lebih cepat. Apalagi udah dipotek. Itu luar biasa tuh. Kenapa masih ada pongkol-pongkol gitu? Itu ternyata menguatkan, mengawetkan. Tapi kalau udah dipotong pongkolnya, maka sama aja kayak udah dipotong-potong, dibelah-belah. Cuma bedanya itu dibelah, ini kan nggak kemakan jadinya. Begas dia, karena apa? Karena ini kan ada asam lambung, ya ada asam lambung. Jadi makannya emang sok ya, orang kata sok apa dah milih. Ya kalau udah punya asam lambung atau mah udah tahu dah, ya milih. Bukan apa-apa, sebab salah makannya sebentar, akhirnya lama. Sedangkan aktivitas kita banyak gitu, bukan takut sakit enggak, ya. Baik, ya. Nah jadi korma sudah, itu korma itu cari deh, ada nggak pantangan di korma? Madu, wah itu obat segala obat dan madu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi yang dalam Al-Quran kita ini. Baik ya, korma makannya berapa? Witir, yang dibilang 3 witir 1, 3, masih kurang 5, masih kurang 7 boleh, kurang lagi nih masih 9 nggak apa-apa. 21 boleh, 41 boleh. Korma mahal, makanya di rumah dulu. Korma boleh dikasih dia makan, yang ngasih yang makan cuma numpang taruh jadinya. Namanya numpang taruh dia kasih, dia makan.
Ngasihnya sebungkus, makannya kita lihat 2 bungkus. Punya temen yang makan juga ya. Bener-bener nggak mau kalah dia. Ya, namanya murid teladan. Banyak suka kita belum habis ngopi aja atau habis tuh kalau jalan jarang gitu dia itu baru ketahuan jadi ada pas kita tanya pikir udah nggak diminum kalau udah nggak minum tuh udah habis kalau udah masuk ke kamar ke tempat ini biar tahu udah lama itu ada kan minum sedikit gitu pas ada tinggalan balik lagi habis dong nggak ada anda lihat kan cicil piring tapi udah habis dan jawabannya alasannya klasik pikir Ustaz nggak minum orang kalau pikir minum nggak minum nanya ini kan ada nggak habis sih itu lucu aja orangnya kalau nggak ada korma yang muda korma yang matang kemudian mau zam-zam, kemudian air zam-zam, ya, kemudian air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam juga air biasa, ya, bukan dulu air putih. Baru masuk hulwun halwa. Hulwun ini apa? Hulwunnya turutan lagi. Hulwun ini adalah makanan yang asli tidak tersentuh dengan api. Manisan, manis yang tidak tersentuh oleh api. Arti bukan masakan seperti madu. Korma, anggur, ya buah-buahan tuh asli yang manisnya, bukan tersentuh oleh Nah kemudian halwa, setelah itu halwa, habis hulwun halwa. Halwa apa? Manisan yang tersentuh oleh api. Nah kolak, paham ya? Kolak dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, nanti lanjutannya yaitu baca doa dan memberi makan orang yang puasa. Sebab membagikan puasa, nah hadisnya ada ya bahwasanya orang memberikan makan puasa pahalanya sama seperti orang yang puasa. Jadi kalian puasa nih, ya kasih makanan ke orang yang puasa, maka itu dapat pahala dua pahala dari inti yang puasa dan pahala orang yang puasa itu yang dikasih makan. Makanya jangan sembarangan ngasih orang makan. Ini sekarang ngetren-ngetrenan ngasih makanan yang kasih di jalan ini kasih makan kagak puasa. Paham ya? Buka sahur dan sebagainya. Lebih baik kemana? Ke masjid atau ke musola atau ke guru-guru agama atau ke kiai. Karena semakin dia hebat puasa yang inti kasih makan, pahala bisa. Lebih baik kasih orang tua inti yang dibawain tuh buat buka puasa. Tetangga inti, guru inti atau inti lihat orang soleh, masya Allah orang soleh itu inti bawain. Siapa aja? Kalau nggak ketahuan indikasi, apalagi pakai supaya itu di framing orang baik, begini-begini, indikasi orang nggak puasa. Banyak kan yang gitu ya, tren-tren di jalan kita tahu nggak puasa. Kalau puasa nggak tahu, iya memang begitu banyak. Ya. Akhirnya apa terjadi? Banyak tawuran kan, yang OTR, apa namanya? OTR kan akhirnya banyak apa ya? Tawuran. Kita lihat nih coba dalam sebulan puasa. Ya. Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan Maghfirah, bulan bersabar, ternyata orang tawuran. Aneh bingung itu manusia apa iblis ya. Iblis aja nggak gitu-gitunya ya. Digoda orang supaya nggak puasa, bukan goda tawuran. Oh, kan iblisnya kan diikat. Iblisnya diikat kan bulan puasa iblis diikat. Ya, murid yang pada bergerak, yang udah diajarin, bergerak setelah sebulan belajar, kita masuk kita, kemudian ini. Wallahu a'lam bishawab wa bizidni ilma. Nah, nanti kita tahusin lagi niat apa sunnah-sunnah puasa dan makruh-makruh puasa. Biar kita petangnya yang wajibnya nih apa yang membatalkan puasa. Tapi alhamdulillah itu jalan itu puasa memang makruh-makruh biar paham. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyhadu wa tawaji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa tawaji ya Rasulullah waktu
waktu yang terbatas begitu, jadi agak lama nggak apa-apa itu tadi puasa ya. Mohon maaf, karena tinggal 3 bagian lagi, masih banyak yang perlu diterangkan. Baik, melanjutkan daripada madar bola iblis, apa kata iblis yang terakhir, yaitu ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang membuat kamu sibuk, adalah majlis ulama, majlis para orang alim, majlis taklim. Kemudian bagaimana engkau makan? Aku makan dengan tangan kiri. Di mana tempat berteduhnya anak-anak kamu di waktu panas? Di bawah kuku-kuku manusia. Makanya jangan kukunya panjang. Lanjutan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi berkata, "Fakam sa'alta min rabbik hajatan. Qala asratu asya." Berapa hajat yang kau minta kepada Allah Ta'ala? Nabi mau tahu tuh. Pasti iblis kan kayak kita juga, punya hajat, punya keperluan. Maka Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam kepada si iblis, berapa hajat yang kau minta iblis? Ini catat yang 10 nih, biar tahu tuh hajat. Tahu hajat ya? Apa? Keinginan iblis punya keinginan diminta sama Allah. Ada 10 permintaan dia kepada Allah. Apa itu? Maka Nabi kata, "Fama hiya ya la'in." Apa itu hai yang terlaknat? Qala, kata iblis, "Sa'altu an yusyrikani fi bani Adam fi malihim wa waladihim fa asyrakani fihim." Aku meminta kepada Allah agar aku bisa mensekutukan. Allah memberikan aku untuk menyekutukan kepada Bani Adam di dalam harta mereka dan anak mereka. Sekutu tahu ya, koalisi. Jadi Allah kasih kuasa tuh kepada iblis untuk ikut campur hal urusan manusia. Tapi dalam apa? Harta mereka dan anak mereka. Minggu bulanan ya, ada bahas tuh. Ya, hati-hati jangan dilalaikan kita kepada mengingat Allah soal anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ya min amwalikum wa auladikum wala auladikum. Ya, hati-hati ya, jangan sampai tulhikum, jangan kalian dilalaikan dari harta kalian dan juga anak-anak kalian ya. Nah itu harta dan anak. Setan iblis ini Allah kasih untuk dia bisa bersekutu. Fasyarkani fi, maka Allah telah memberikan aku untuk bersekutu kepada mereka. Wadhalika qaulu ta'ala, sesuai firman Allah, dipakai firman Allah. Makanya Nabi nanti di akhir, aku percaya karena kamu bawa pakai dalil, bukan hanya nafsu. Jadi Nabi juga pasti paham. Ya, sesuai firman Allah, wasyarikhum fil awwali wa auladi wa idhum. Wasyarikhum fil awwali wa auladi wa idhum. Kata Allah Ta'ala, sekutukan mereka. Ngomong Nabi Iblis, sekutukan mereka di dalam hal harta mereka dan anak-anak mereka. Wa idhum, dan janjikan mereka. Ini ujian karena iblis nih minta kepada Allah. Ya, hati-hati tuh, anak dan harta ya, itu setan main di situ. Dan dia akan menjanjikan hal-hal begini dan sebagainya. Tapi ingat, ini lanjutan ayatnya, wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan tidaklah setan itu berjanji kepada manusia melainkan hanya tipu daya. Jangan kalian ditipu daya urusan harta dan anak sehingga meninggalkan ingat kepada Allah. Ya, itu kan tulhikuman jangan sampai dilalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ya min amwalikum ya wa auladikum. Ya, tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Itu kan ada ayat itu surah Al-Munafiqun. Lihat di Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun ayat 9. Dari zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu ya ada Al-Quran yang disebut Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra, itu Al-Quran. Kemudian aqimis shalah li dzikri, zikir itu termasuk sholat. Fas'alu ala dzikri in kuntum, kata Allah bertanya ulama, ada 3 itu. Ya, iya benar. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, Anda takut salah ayat Quran. Jadi enggak pakai min.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak dan harta melalaikan kalian daripada mengingat Allah. Mengingat Allah itu tadi Al-Qur'an, yang bilang zikir, sholat, dan bertanya kepada ulama, duduk tempat ulama. Ya, itu begitu. Ya, menjadikan hati-hati. Wa kullu malin. Nah, masih dari kalau iblis. Wa kullu malin la yuzaki fa inni akilu minhu wa akilu min ta'ami khalatahu riba wal haram. Ya, biar tahu nih. Iblis kan makan ya, makannya dari mana gitu. Nah, biar tahu makannya dari mana. Wa kullu malin, dan setiap harta yang tidak dizakatkan, fa inni akilu minhu, aku makan darinya. Aku makan dari harta yang tidak dizakat. Nanti bulan puasa nih, ya waktu di zakat, tahu zakat yang punya harta 90 gram emas, gitu. 1 gramnya misal 1 juta, berarti 90 juta. Itu kalau udah punya duit 90 juta, 100 juta, udah kategorinya takarannya pakai emas, bukan pakai duit. Kalau duit sekarang 90-100 juta gede, tapi nanti 20 tahun lagi dulu 20 ribu gede banget anak-anak bisa 50.000, kita bisa beli pampers, bisa ini waktu anak masih kecil. Sekarang aduh udah kayak air. Ya, jadi pakai emas ya. Ada 100 juta zakatin 2,5%. Kalau harta yang dizakatkan, setan makan, iblis makan dari situ. Wa akilu min to'an, dan saya juga makan dari makanan khalatahu riba wal haram, dari hasil riba dan hasil yang haram. Hati-hati, boleh nyolong, boleh korupsi. Harta itu makanan-makanan itu, nasinya, jeruknya, buahnya, tempenya, apa semua dari makanannya itu dimakan oleh iblis, ikut makan. Wa kullu malin la yata'awwad 'alaihi minasyaitonir rajim, dan juga iblis makan dari setiap harta yang tidak membaca a'udzubillah atau baca bismillah, tidak membawa nama Allah. Kalau ini makan udah pakai tangan kiri, nggak baca bis, setan makan bareng lu. Setan makan, ya udah pakai tangan kiri, makanya baca bismillah. Ini pengakuan iblis nih. Kemudian wa kullu man la yata'awwad 'inda jima' idza jama'a zaujatahu fa inna syaitan ijami ma'ah atal waladu sami'an muti'an. Dan setiap orang yang tidak berlindung kepada Allah ketika berjima, tidak menyebut nama Allah. Ya, ada hadis juga tentang hal ini. Jika dia berjima kepada istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, maka sesungguhnya syaitan akan ikut menikmati persetubuhan tersebut bersamanya. Maka akan datang anaknya sami'an muti'an, yang pendengar dan taat kepada iblis. Jadi kalau kita tidak baca, ya minimal bismillah. Kalau bisa yang kita biasa baca, Allahumma inni a'udzubika. Oh, udah hafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan. Doanya macam-macam, tapi bentuknya sama, minta perlindungan kepada Allah. Ya, tahu sendiri. Ya, bagus tidak ngerti handphone tuh iblis. Coba kalau ngerti handphone, di video ini kita. Kita coba, makanya baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Ya, rekaman Anda tuh tentang, ya waktu itu pernah dikasih di sini. Kalau buka baju, baca itu. Ya, kan nggak langsung nerjang baca bacaan yang lain, baca ayat kursi apa. Sebelum isi inti, mungkin lagi berdiskusi inti baca doa itu doa ini. Tidur. Ya, dia taat. Makanya kalau benar manusia punya rasa kemanusiaan, nggak bakal dia ada tekad melukai orang. Paham tuh ya? Ya, nggak bakal ada mereka melukai orang. Kecuali orang-orang yang benar-benar mau melukai dia, kemudian dalam agama dia sama-sama Nabi, nggak pernah pantang mundur. Ya, mati dalam keadaan syahid, beda. Tapi kalau melukai nggak ada tujuan apa-apa, jangankan dengan pedang, dengan mulutnya juga nggak berani. Paham tuh ya? Kalau perang nggak mau mundur selangkah. Tapi zaman sekarang beda. Agama dihina ada apa? Nggak cuek. Tak orang takut kalau kamu mati. Tapi ketika nggak ada urusan apa, apalagi dunia, apalagi sekarang nggak ada urusan apa-apa. Yang Nabi udah kabarkan nanti di akhir zaman orang membunuh
Ya, membunuh, bahkan tetangganya dibunuh tanpa sebab, tanpa diketahui apa sebabnya. Begitu orang sekarang. Coba lihat tuh yang tawuran. Kadang-kadang nggak ada sebab, nggak ada. Anak-anak sekolah tuh bawa aja, ikut-ikutan aja katanya. Mana perjuang panjang-panjang sebagainya. So kalian bilang kalau dia manusia nggak ada niat kita aja binatang yang boleh dipotong kadang-kadang kita nggak tega, paham nggak? Nggak tega ayam kita nggak berani lukain, apalagi orang. Ini jangan masuk ke ranah tentang jihad fisabilillah, bukan nih ya. Intinya ada tujuan apa ini, mau megang, mau gituin orang, berani nggak? Bukan penakut soal ini, nggak tega. Urusannya apa? Kenapa? Karena inti punya posisi kemanusiaan benar, inti orang-orang baik yang bapak ibu inti insya Allah berjimat dengan nama Allah insya Allah. Kenapa? Itu inti. Tapi kalau yang nggak ada, tahu itu. Lihat aja orang dagang, orang apa nggak tahu men. Apa kayak gangster ya? Itu tuh yang begitu tuh. Ya biar tahu, biar dengar tuh gangster dan sebagainya tawuran. Lo hasil dari siapa sih? Kalau bener lo manusia dari hasil orang manusia, gak bakal tega ada sifat kemanusiaan. Jangan, gak boleh. Belum bicara dosa nih, belum bicara laknat Allah, dosanya nanti di hari kiamat. Ini bisa bicara kemanusiaan tadi. Ini setan bilang begitu. Ya, diikut jima bersetubuh, berarti anaknya ada kandungan. Gimana setan hukumnya? Maka ada ini durhaka. Itu yang buat Qabil membunuh Habil. Paham tuh ya? Jadi ada bisikan saya pernah lagi di darahnya. Ya mudah-mudahan. Ya, tapi bagaimana kita misalnya nih contohnya orang-orang yang di luar Islam yang tentunya kan nggak pernah gitu-gituan masuk Islam, atau orang-orang yang pendosa kemudian tobat. Oh itu lain lagi. Yang punya semua adalah Allah, maka Allah bersihkan segalanya. Paham ya? Dari yang najis menjadi suci, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang-orang yang bertaubat enggak bakal lepas dari pertaubatannya. Bukan berarti ketika ada ini anak keras begini kemudian ada orang-orang yang kembali kepada Allah enggak diterima. Enggak, Allah Maha menerima. Kenapa? Apapun dosanya dia kalau dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan dibersihkan. Ya contohnya orang-orang yang jauh dari Allah atau orang-orang yang bukan luar Islam, ya mungkin pertumbuhannya kan tadi enggak kenal tuh Tuhan, tapi kemudian dikembali kepada Allah, fitrah kepada manusia, ya tentu ketika dibersihkan, tentu dia juga menjadi orang yang akhlakul karimah. Yang dulu tegaan jadi nggak tega. Itulah makanya di dalam pertemuan Anda yang dulu yang Anda bilang cari guru, ya bukan hanya sekedar kita jadi hal-hal yang tidak baik, justru dari kita sombong jadi tawadhu, dari ini begini, dan artinya ada perubahan. Ya nanti yang insya Allah kapan waktu kita bahas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau izin ilmu perlu kita mengenal ya sampai jam 11 karena perlu, ini juga perlu karena aku baca-bacanya sebenarnya ini sampai ini yang ini sampai 10 ya cuma satu bahas ya, tapi nanti bahas lagi semua insya Allah, yang kedua, yang ketiga ya. Ini saya juga lebih gitu. Oh ya, minta dijadikan rumahnya masjid, jadi punya rumah gitu, punya masjid, punya rumah. Sama kayak kita ya, kita kan ingin punya rumah nggak? Ya rumah. Aku minta rumah, maka Allah jadikan rumah itu hamam, yaitu kamar mandi WC. Kamar mandi itu rumahnya saya. Maka kalau di kamar mandi jangan lama, paham ya? Ini lama-lama kita bertiga batang. udah kelar udah hajat selesai keluar, makanya bilang buang hajat kelar udah, jangan pakai baca koran dulu kayak film gitu kita lihat, tapi baca koran nih jadi orang begitu sampai sarapan. Jangan, karena itu rumahnya setan minta, kemudian iblis ya minta ya gitu tuh anak-anaknya. Soal Tuhan yang jadi masjidan ini buat merangsang ini, insya Allah panjang umur sehat afiat. Jadikan aku masjid, ya aku masjid, maka jadikan aswaq, yaitu pasar ya, dimana di situ tempat ini ibadah. Karena tempat pasar itulah manusia bisa bohong dalam jual beli dan sebagainya. Makanya ada doa nih kan ketika masuk pasar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masih banyak ini. Minta dijadikan azannya apa, ini siapa, terkait dan sebagainya.
Subhanallahumma ya Rabbana tarafna li annana tarafna wa annana asrafna